Ya, yaitu Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Dan ayat ini kita baca secara bersama-sama sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Katakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus waktu berkunjung di jemaat Kolose, dia menyampaikan bahwa kasih itu penting dalam kehidupan berjemaat. Ya, di mana pembacaan kita di pagi hari ini berperikop manusia baru. Kalau orang mau baca dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-17, itu ajakan bagaimana manusia yang baru itu dan bagaimana manusia yang lama itu. Ya. Ya. Hidup baru berarti hidup yang lama sudah ditinggalkan dan hidup dalam kehidupan yang baru. Contohnya, ya, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat. Yang pasti kita punya baju baru. Ya. Bagaimana caranya kita, atau apa yang kita lakukan saat kita memakai baju baru? Yang pastinya yang kita lakukan saat memakai baju baru, yaitu kita menanggalkan baju yang lama. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus, pasti kita akan meninggalkan hidup yang lama itu. Ya? Yaitu hidup yang menurut duniawi. Ya? Hidup dalam keduniawian. Ya? Mungkin orang sudah tahu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya? Tapi Yesus berkata bahwa kenakanlah kasih sebagai pengikat. Ya? Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di depan kita ada kedua mempelai. Yang pastinya kedua mempelai ini sebelum mereka bertemu, mereka tidak kenal satu sama yang lain, ya. Karena hanya kasih Kristus itu yang mengikat. Kalau namanya mengikat, berarti sesuatu yang terpisah didekatkan dan diikat menjadi satu, ya. Seperti mempelai yang hadir saat ini. Sebentar mereka akan diikatkan, ya, dalam kasih Kristus lewat pernikahan yang kudus. Harus hidup dalam kasih Kristus, ya. Dalam hubungan berumah tangga antara suami dan istri, antara istri dan suami. Ya. Orang melihat dalam ayatnya yang ke-9, ayatnya yang sebelumnya, ya. Di sini berkata, janganlah kamu saling mendustai, karena kamu menanggalkan semuanya itu. Mungkin dalam rumah tangga ada saling baku pandai, ya. Ada kebohongan. Ya. Firman Tuhan mengatakan jangan saling mendustai kalau kita hidup yang baru. Tanggalkan saudara, suami, nyatakan terang, nyatakan suaranya jujur tentang keuangan, ya. Atau mau jalan, nyatakan kasih kabar, nyatakan kasih tahu tiba-tiba hilang. Ya, ini contoh sederhana. Ya. Harus jujur satu sama yang lain. Anak jujur kepada orang tua maupun orang tua jujur kepada anak. Ya. Itu adalah ajaran Kristus selama dia menjalankan visi misi Bapa dalam dunia ini bertara jujur. Haleluya. Mungkin kau pikir kalau ibu gembala berapa ustaz, ya. Masih banyak contoh yang lain. Ya, ini contoh sederhana. Ya. Tapi itu penting dan menentukan langkah hidup kita terakhir. Hidup kita terakhir. Karena Wahyu 21 mengatakan tidak ada dusta di atas rumah Bapa. Jadi kekejian itu tidak ada. Siapa yang berdusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kasih sebagai pengikat. Bila dalam rumah tangga, ya, mungkin, ya, sebentar lagi kedua mempelai akan menjadi satu keluarga, akan membangun satu keluarga, rumah tangga yang baru. Ya, dasari rumah tangga dengan
dengan kasih Kristus. Ya. Bila ada kasih di dalam hati, bila ada kasih dalam hidup kita, orang yang semua beres. Dan itu yang memberikan harapan itu dan akan pengirangan kita kepada Kristus. Ya. Ada pekerjaan begini mengatakan, kenyamanan seseorang dalam memandangkan tidur, memandangkan dirinya dalam ketiduran, ya, itu bukan dijamin dengan tempat tidurnya istimewa atau tempat tidurnya yang sangat indah, apalagi namanya mahal. Ya. Tidak menjamin kita seperti nyaman dalam memberikan tubuh kita dalam tempat tidur. Ya. Saudara, yang menjamin suasana hati kita. Lihat orang tidur di atas kasur yang tipis, atau orang beralaskan gabus, ya, atau tidur di lantai. Kalau ada hati Kristus di orang hati, itu orang nyaman sekali tidur. Ya. Ya. Orang berkata kasih. Itu sebenarnya apa itu kasih? Kasih itu orang sebenarnya ada sejak orang sekolah minggu. Ya. Mari kita ulang secara bersama-sama dalam 1 Korintus 13. Boleh satu orang jemaat boleh membantu untuk membacakannya. Yaitu dalam kitab 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke-7 begini bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Karena damai sejahtera selalu ada dalam hati. Haleluya. Kenapa saudara kasih itu penting? Karena suatu saat lembatan akan berlalu saudara. Bahkan masa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak akan pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Ya. Kasih itu kekal. Ya, milikilah kasih Kristus dalam orang berhidup, ya, supaya orang menjalani hari demi hari dalam orang berhidup ini, ya, penuh ketenangan. Ya, badai mari datang, ya, pencobaan atau sakit penyakit Tuhan izinkan dalam kehidupan orang tetap tenang, ya, orang tetap aman, ya, dalam lindungan kasih sayang Bapa. Ya. Karena Tuhan tidak pernah, ya, membiarkan orang percaya, orang benar itu sampai tergeletak, saudara. Ya. Karena itu saudara, tegakkanlah kasih Kristus, ya, dalam orang berumah tangga, pribadi sendiri, berkeluarga, berjemaat, terlebih bermasyarakat. Ya. Mudah sekali orang mengampuni kepada sesama yang berbuat salah kepada orang. Ya. Karena apa saudara? Karena itu, pengampunan itu yang Kristus sudah tunjukkan, yang Kristus sudah teladani kepada kita. Dia telah menyerahkan hidupnya di kayu salib demi menebus saya dan saudara. Kalau kamu terlambat tidak memberi kamu hidup. Jadi kalau ada salah selingkuh, cepat-cepat, kita minta maaf. Kamu sayang, ya, kamu senyum, semua beres, ya. Jadi bila kita sudah memiliki kasih Kristus, maka kita mampu mengampuni dan mengasihi sesama kita. Ya. Karena kita kehidupan semuanya. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, ya, tak lama lagi orang menghitung hari sudah meninggalkan tahun 2024. Tahun 2005, tahun 2025 sudah ada yang abang pintu. Bapak Ibu, kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya.
Tapi andalkanlah Yesus dalam tolong hidup. Kenalkanlah kasih Kristus dalam tolong hidup. Apapun terjadi di depan, kalau orang ada kasih Kristus dalam hati, pasti kita tenang menghadapinya. Ya, dan ada Yesus di dalam tolong hidup. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama dalam Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang pasti berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah. 1 Korintus 13 ayat 2 mengatakan, meskipun saya memiliki iman yang sempurna, yang bisa memindahkan gunung, ya, kalau tanpa kasih tidak berguna. Jadi kasih adalah di atas segala, adalah pribadi Allah sendiri. Itu saudara, di hari ini dan esok dan seterusnya dalam kita menjalani kehidupan kita, kenakanlah kasih Kristus menjadi dasar, menjadi pedoman dalam tolong hidup untuk melangkah sampai Tuhan Yesus datang pada hari yang kedua. Octavianus Salutahe dengan Siska Bawingkum. Pernikahan diberkati dan diperkenankan Yesus sendiri dengan kehadirannya di pesta perkawinan di Kana. Pernikahan diberkati dalam kitab suci dan dihargai manusia. Persatuan antara seorang suami dan istrinya dalam hati, jiwa, dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, kesukaan dan kesehatan manusia. Pernikahan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Sebagai seorang hamba Tuhan yang mewakili Allah, saya akan menanyakan kepada mempelai laki-laki dan perempuan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguh-sungguhan mereka memasuki pernikahan kudus ini. Mempelai laki-laki dan perempuan diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas serta memahami dan menaati nikah kudus ini. Saya juga akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada jemaat Tuhan untuk dijawab bersama-sama. Inilah janji nikah saudara yang harus dipegang teguh sampai maut memisahkan, sesuai dengan niat hati saudara yang tulus dan suci. Hendaklah saudara-saudari berdiri. Pertanyaan dengan jelas dan tegas. Saya akan menanyakan 3 pertanyaan yang pertama untuk mempelai laki-laki dan dijawab setelah saya selesai membacanya. Mempelai laki-laki, saudara Octavianus Salutahe, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudara bersedia dan mau menerima saudari Siska Bawingkum sebagai istri saudara satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Apakah saudara bersedia menjaga kesucian perkawinan saudara ini sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan seumur hidupmu? Kepada saudara Octavianus Salutahe, saya bertanya, apakah saudara siap menaatinya? Jika ya, dijawab ya, saya bersedia. Mempelai perempuan saudari Siska Bawingkum, apakah saudari Siska Bawingkum
dia mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudari bersedia dan mau menerima saudara Octavianus Sarontahe sebagai suami saudari satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudari? Apakah saudari bersedia tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudari berdua hidup? Apakah saudari bersedia menjaga kesucian perkawinan ini sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umurmu? Kepada saudari Siska Bawingkung saya bertanya, apakah saudari siap menaatinya? Jika ya, dijawab, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Tuhan. Dan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dan para hadirin yang menyaksikan dan mendengarkan janji-janji nikah ini, saya bertanya, apakah Bapak Ibu saudara-saudari mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam hidup nikah mereka? Kalau sidang Tuhan dan para hadirin bersedia, harap bersama-sama menjawab amin. Amin. Dengarkanlah sekarang para firman Tuhan ini. Sekarang itu sudah dibaca, akan dibaca lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu dan tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara Octavianus Sarontahe, sekarang ucapkanlah janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan, tanpa paksaan. Bisa berpegangan tangan, Bapak menghadap berpegangan tangan. Dua-dua, pegang tangan dulu. Saudara Octavianus Sarontahe, sekarang ucapkanlah janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh. Ikuti kata-kata ini. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, aku Octavianus Sarontahe menerima engkau Siska Bawingkung menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu, mengasuh dan merawatmu dalam keadaan senang dan susah, kaya dan miskin, sehat dan sakit, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita, sesuai dengan ketetapan Allah. Aku berjanji. Saudari Siska Bawingkung, ucapkanlah janji nikah saudari dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan paksaan. Ikuti kata-kata ini. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, aku Siska Bawingkung menerima engkau Octavianus Sarontahe menjadi suamiku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu, mengasuh dan merawatmu dalam keadaan senang dan susah, kaya dan miskin, sehat dan sakit, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Karena saudara berdua telah mengucapkan janji dan nikah
dan menyatakan kasih saudara masing-masing di hadapan Allah dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan dan wakil Allah pada hari ini, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, saya menyatakan saudara berdua sebagai suami istri. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bisa berdua. Sujud di atas. Ya. Yang pulihku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi, saya yang pulihku dan bebaskanku, yang ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi, sadarkan Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian keluarga yang telah diberkati dalam pernikahan yang kudus saat ini. Diberkatilah mereka pada waktu masuk, diberkatilah mereka pada waktu keluar, diberkatilah mereka pada waktu di kota, diberkatilah mereka pada waktu di desa, diberkatilah setiap pekerjaan tangan mereka. Apa yang dipekerjakan mereka bukan jadikan berhasil di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkatlah menyertai keluarga yang baru ini hari ini dan sampai selama-lamanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi, Saudara Octavianus Salutae, inilah saudari Siska Pamingku, wanita yang Tuhan berikan kepadamu sebagai penolong yang sepadan. Saudari Siska Pamingku, inilah saudara Octavianus Salutae, pria yang Tuhan berikan kepadamu sebagai suami, yang kepadanya engkau sebagai penolong dan pendamping. Terimalah dengan ucapan syukur dan ketulusan. Untuk itu berikanlah ciuman di dahi dan kedua belah. Silakan teman. Sekalipun
Octavianus Kopi menjadi orang tua yang melahirkan. Kopi ada orang tua yang mau untuk menampingi Anda dalam kehidupan. Jadi sudah kenal orang tua yang akan menampingi dengan Kristo. Orang tua ada bagian ini masih kecil. sekarang menganggap orang tua yang saat ini sebagai orang tua umum. Jadi saya juga bisa berada dalam ini. Ini semua oleh karena orang tua yang membesarkan merawat dengan tentunya tidak ada hal yang indah yang dapat diberikan kepada orang tua yang telah merawat kita selain bisa datang memohon kepada orang tua dan meminta maaf kepada hal-hal yang telah menyakitkan orang tua yang persembahan mereka yang pertama setelah mereka diberkati oleh pernikahan yang lurus. Ini kedua mempelai. Jadi setelah sekian pemberkatan nikah, maka gereja akan memberikan akte nikah dan Alkitab kepada mempelai yang terdekati. Saya bacakan jika ada kalimat atau huruf yang salah dibaca bisa dikoreksi. Nomor 070 kecil. Karena anak yang masih kecil itu mereka masih di bawah bimbingan dari orang tua. Sakramen penyerahan anak. Jadi pada waktu orang-orang datang membawa anak-anak kepada Yesus, maka para murid-muridnya marahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, jangan melarang orang-orang ini, karena anak-anak inilah yang akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi saya sudah sampaikan kepada orang tua asuh, orang tua rohani daripada anak ini bahwa tugas anak itu cukup berat. Karena Anda itu akan membimbing, mendidik anak ini dalam hal rohani. Jadi kehidupan rohani di depan anak ini selain tergantung pada orang tua kandung, juga orang tua rohani dari anak ini. Jadi kita juga berterima kasih karena ada keluarga yang mau mengambil bagian untuk mendidik anak ini dalam hal-hal yang rohani. Mari kita berdoa. Tepat tanggal lahir Ronaldo, tanggal 9 April 2020. Nama ayah Octavianus Salutahe dan Ibu Siska Bawili. Hari ini sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa
di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkatilah anak ini hari ini, besok dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan dengan orang-orang yang anak ini ya Tuhan. Keluarga Mabuat Salontai diberkatilah oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan biar apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Demikian juga dengan keluarga Kore Malopo diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menjaga, memberkati, melindungi. Tuhan menyediakan segala yang diperlukan. Tuhan yang menolong mereka hari sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Demikian juga dengan keluarga Malopo Tuaida diberkati oleh Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Biar berkat dan menyertai mereka semua, dan biarlah berkat Abraham dan Yakub juga mereka semua hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.